yang customer minta kamu kurang dari 2 minggu, kamu boleh pakai ini untuk membantu kamu cover itu. Cuma dia punya harga murah sedikit lah. Janganlah minta harga yang mahal-mahal. Oke, yang murah-murah saja. Oke, kemudian di sini kamu nampak ada 3 ya kan? Sini pun ada 3. Oke, nama bunga ini adalah kalau nama saintifik dia Saraka indica. Pokok ini banyak tumbuh di siring sungai Tongod lah, ataupun yang kalau di sini saya nampak di Kunkun air terjun Tawa ini sangat banyak. Mana lagi di Karamuak pun saya ada nampak. Ada satu sungai di Pinanga, yang masuk pergi Pinanga, saya lupa apa nama itu tempat. Yang saya ingat dia limpah sekolah Maliau. Ada satu sungai sana yang jembatan dia besar tuh. Iya, dia di tepi-tepi sungai saja. Kalau dulu kalau nenek saya kan, kami mandi di sungai Tengah lah. Dia bilang, jangan kamu tunjuk-tunjuk tuh bunga, jangan ambil, nanti bilason, dia bilang. Tapi kalau bahasa lokal namanya bunga tombokis, pokok tombokis. Ini sudah saya beli padang kah? Ya, boleh sudah. Seseorang. Jadi maksud dia kalau orang yang Sumandak lah contohnya. Kalau Sumandak tuh di sini boleh, ya. Karigado ini. Oke, di sini ini dan ini adalah ukuran untuk menilai si perempuan itu dia masih perawan ataupun tidak. Ini 2 butang ini. Kemudian ini dan ini. Oke, untuk yang ini dia hala ke puncak nenin kan? Oke. Ini maksud dia boleh bertanggung jawab dengan dia punya keluarga, dia punya suku atau tidak. Lepas itu yang ini dan ini dia bolehkah bertanggung jawab dengan orang lain yang bukan dia punya keluarga tapi dalam sukunya sendiri, sama ada sukunya ataupun sukunya sebelah. Di sini jadi akan datang lepas nih, bila kamu buat sendiri sudah, ini jangan semua yang turun ke bawah, sebab nanti sama ada baju itu kamu pakai sendiri ataupun kamu bagi sama orang, nanti orang yang pakai itu kesian, nanti dia disalah arti oleh orang yang paham, yang mengerti. Jadi kenapa ini ada 3? Ini mewakili kita punya orang tua, leluhur orang tua. Jadi ini adalah kita, generasi yang baru sampai yang kita ini dan seterusnya. Oke, begitu juga dengan ini bunga. Kenapa dia 3? Pun dia sama maksud dengan yang ini. Cuma dia tidak boleh bertindih. Dia tidak boleh bertindih. Sama kenapa dia di batang ini, bukan di ujung? Sebab ini pokok tembakis, ini bunga, dia punya bunga bukan di pucuk. Ini batangnya di sini. Dia bukan di hujung-hujung itu, bukan di daun. Dia di pokok, di tengah-tengah. Itulah kenapa dia di sini. Oke. Kemudian apa lagi? Ujung daun ini yang ketiga, dia tidak boleh limpas dari petak yang pertama. Dia paling panjang pun ini. Sebab ini ujung dia ngam-ngam kita punya jantung. Jadi kalau itu orang badannya besar, badannya kecil, kalau yang sudah ada asas mengukur badan, ada asas mengukur baju, siap. Oke, dari sini bahu ini
kamu kasih turunlah di mana jantung dia. Ataupun kalau yang sudah biasa menjahit, dia beli agak lah itu. Dari mercu pergi bahu berapa, turun berapa, naik berapa. Kasih ngam dia punya jantung. Ini langsung dia. Kalaulah kamu ada nampak di luar sana, corak ini lebih sampai di sini. Cantik, iya memang cantik. Tapi maksud dia lari sudah. Dia tiada sudah, kalau dipakai untuk bertanding pun dia out. Biar dia cantik makeup macam mana, cantik macam mana, kecukan orang putih pun kalau ini tidak ngam, tetap dia kurang marka. Oke, jadi kalau kamu lepas ini bercadang untuk buat kasih sewa orang untuk bertanding, hati-hati. Oke, itu depan. Sekarang belakang. Oke, belakang ini pun bila kamu ukur pergi depan, dia ngam-ngam itu jantung juga. Dari sini pergi sini, kalau ada orang yang buat pembunuhan kah, bunuh diri kah, cucuk sini tembus di jantung juga kan? Oke. Jadi kenapa dia macam apa ini? Murias. Begitulah lebih kurang. Oke. Ada Roy. Oke, yang ini adalah poin kita yang pertama. Kita punya asal usul. Dia di sini 3. Jadi kalau kamu mau bikin 5, 6 boleh juga. Tapi hati-hati kalau dipakai untuk bertanding, pastikan dia punya judge tidak paham tuh baju. Dia nampak cantik saja. Tapi kalau judge dia nanti orang yang tahu ini baju, siap. Tiada harapan. Oke. Dia punya poin ini kamu kena ingat, dia 3 saja, dia tidak lebih. Sebab inilah kita punya asalnya, kita punya moyang, lepas tu kelahiran kita punya beliau, lepas tu seterusnya kita. Oke, kemudian di sini dia ada lingkaran naik ke atas. Jadi kalau yang cara lama ikat keranda, dulu kan pakai kayu belian, sekarang pun masih ada. Bapak saya meninggal pun dia mau juga itu kayu belian. Jadi ini juga kaidah dia kami pakai hari itu. Nasib baik masih ada orang yang pandai. Oke, ini simbol kekuatan, dipakai untuk ikat kayu keranda, ikat tiang rumah, apa-apalah bentuk yang tiang dia bersilang begini. Kalau yang dulu-dulu kamu pernah ikut kamu punya mama nenek ke pergi sulap, pergi ladang, ada sulap, dia punya tiang-tiang itu semua begini kan? Cara ikatan pun begini. Itulah dia ambil daripada itu. Tapi dia punya motif utama, tujuan utama, dia melambangkan itu cara ikatan kayu keranda. Jadi kalau sudah ikat begini, dia tidak akan terbuka kecuali dipotong. Oke, paham sudah kan? Oke. Untuk yang ini ada kecil-kecil ini. Ini bagi maksud ini ada yang mau tanya kenapa dia cahaya bulan? Oke, orang dulu-dulu dia tidak paham tengok kalender. Dia pun tidak tahu itu hari-hari apa.
Nah, sebab sekolah tiada, memang mungkin 80% lah buta huruf. Jadi cara orang dulu bercocok tanam sama ada penghasilan kebun dia itu bagus atau tidak, dia bergantung sama itu bulan. Oke, ada bulan yang begini, sejak dia besar. Lepas itu ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Lepas itu bulan penuh. Dia ada fasa-fasa tertentu. Oke. Kalau saya salah lukis bulan, kamu sendiri kasih betul lah. Oke. Kalau mama saya, dia begini. Adik dia bilang, dia tengok di atas. Macam mana lah ini mau tengok ini bulan? Mau hujan dia bilang. Terus aku bilang, "Mak, buat apa itu bulan?" Saya bilang. Sebab dalam pikiran saya, sebab saya langsung tidak paham. Dalam pikiran saya, kalau mau tim itu bulan, dia mau mengelak daripada itu siput, makan dia punya tanaman. Itu pikiran saya. Tapi rupanya perkembangan bulan ini, perubahan dia mempengaruhi pertumbuhan itu tanaman-tanaman. Jadi kalau yang ini, time ini tidak boleh menanam, sebab terlampau banyak ulat. Segala siput, segala kumbang-kumbang dia menghancur tanaman. Jadi bila sudah sampai fasa ini, masa ini tanamlah itu bibit. Kalau time ini, kalau tanam padi, kalau daripada dia punya mau tumbuh itu, yang makan itu akar, itu yang apa kumbang putih-putih itu. Nah, kalau yang musim ini, yang size ini, itu satu daripada akar. Kemudian batang itu padi dimakan itu ulat. Ada satu ulat panjang, kepala dia merah. Nah itu, aku tidak tahu apa nama ulat itu. Itu kedua. Ketiga, kalau tanahnya subur, baguslah kalau ada isi itu padi. Ah itu satu. Kedua, kalau ada isi pun belum lagi masak, habis sudah dimakan burung. Kalau time ini, jadi masa ini adalah time yang sangat sesuai menanam. Jadi bila hasil dia sudah tumbuh, sudah keluar buahnya, masa ini kau sudah menuai, itu serangga baru mau menyerang. Tapi kau sudah duluan menuai. Tapi bila tanam di sini, resiko tidak berbuah. Subur, tapi tidak buah. Jadi kalau itu tanaman yang diambil itu daun, untunglah. Tapi kalau sayur itu ataupun tanaman-tanaman itu buah-buahan itu ditanam yang buah hasilnya adalah buah, masa ini tidak sesuai. Lepas itu masa ini yang time terang bulan, kalau mau tanam yang tanaman buah, boleh juga. Kau tengok begini, oh kalau aku tanam ini mungkin buahnya besar, tapi sebenarnya salah. Kau tanam time ini, nanti buahnya begini. Gitu. Paling senang mau paham timun. Tanam timun kan, sekali buahnya begini kerupuk. Itulah. Kalau mau yang bagus dia punya hasil, tanam yang di fasa kedua itu bulan. Maksudnya bulan sabit yang dia bukan sabit betul-betul. Tapi kalau yang ini garisan ini boleh juga tanam, tapi risiko rosak dia tinggi. Jadi yang ini adalah simbol daripada bulan, pengaruh daripada bulan. Jadi yang butang ini diambil daripada itu bulan. Dan ini adalah cahaya dia. Pengaruh dia untuk musim menanam dan menuai. Oke, boleh paham kan? Sudah? Oke.
kalau kamu tengok di sini, nanti lepas ini dekat-dekat kamu tengok. Oke, untuk yang warna biru dia keluar, sama ada kiri atau kanan. Biru dia keluar ke sana, itu maksudnya air dan udara. Kemudian yang hijau ini tumbuh-tumbuhan lah. Kita punya tanaman-tanaman. Oke, boleh paham kan? Oke, kemudian yang melintang di sini, yang situ itu adalah warna pink. Ini maksud dia kelahiran baru, generasi baru. Jadi setiap ini proses alam ini dia sentiasa ada kelahiran baru. Oke, boleh paham kan? Oke, sekarang kita masuk sudah pasal warna-warna. Oke. Kalau baju yang dulu ini sebenarnya tiada. Ini saja ada, yang ini tiada. Tapi ditambah supaya dia nampak lagi macam sekata lah. Seia dan sekata, seiring dan sejalan. Oke, begitu juga dengan yang skirt. Kalau dulu dia kain kosong saja hitam, original dia hitam kosong, dia tiada yang ini. Oke, ini dia tiada. Tapi untuk memudahkan pakaian itu dia seragam yang memang sedap mata memandang. Dibuatlah, dikasih kontra. Yang ini yang hitam dia berlawan dengan ini, babalaslah dia. Yang ini. Tapi yang aslinya ini ada. 3 warna ini kan ada. Kalau dulu dia kain sabanar, kain saja, kain biasa. Jadi kalau ini dia memang sama yang di sini. Dia memang kecil-kecil. Dipotong, lepas itu dijahit kecil-kecil. Tapi kalau dulu dia bukan begini nipis, itu kain dipulas, dikasih pulas dia macam itu jadi tali, lepas itu baru dijahit. Oke, semakin kecil itu pulas itu, semakin kualitas dia bagus. Maksud dia semakin kecil itu sulaman dan benang kain yang dipulas itu menunjukkan yang si tukang bikin itu rajin. Kalau dia besar-besar maknanya dia malas. Itu dia punya perbezaan. Macam mana mau tahu yang tukang bikin itu dia rajin, pribadi dia orang yang rajin ataupun dia malas. Kalau dulu kan, kalau mama saya bilang lah, ada satu penambangan tengah malam mengambil kirul. Kirul tapi suburon kasih patah dia punya baru kita parang pun tidak bawa. Siapa punya hak milik kak ini? Oh, cikgu juga. Iya. Bagus ini, cuci usus. Di pucuknya sejak kayak ini kak? Hah? Kalau yang tua enggak mau. Tapi aku tampil. Biarlah bah. Kan sayur juga. Kasihan bah ini kirul. Beginilah kejadian di tengah malam. Putus memutus sudah. Kok kerjakan ini kirul? Tolong, tolong. Tolong, mana Kak Kirul? Ya. Mana sudah kau? Mana kau? Kau sudah. Nah, ambil biarpun dia tua. Tetap dia Kirul.